Saudara dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA bergabung kembali untuk menyampaikan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, angka kematian akibat virus corona di Amerika melonjak menjadi lebih dari 54.000. Namun sejumlah negara bagian tetap menjadwalkan membuka sebagian kegiatan ekonominya mulai hari Senin ini. Negara bagian Minnesota, Montana, Mississippi, dan Tennessee mengizinkan pembukaan bertahap beberapa sektor usaha mulai hari Senin, sebagian karena telah berakhirnya masa berlaku perintah tinggal di rumah di negara bagian tersebut. Ini menyusul langkah beberapa negara bagian lain seperti Georgia, Alaska, Oklahoma, South Carolina, dan Texas yang secara perlahan telah membuka sebagian sektor bisnis sejak pekan lalu. Di Georgia, usaha pangkas rambut, salon, dan pusat kebugaran sudah boleh dibuka kembali, tapi dengan tetap melakukan jaga jarak sosial. Meski aturan sudah dilonggarkan, tapi sejumlah pemilik usaha masih enggan membuka kembali bisnisnya karena alasan keselamatan. Jumlah korban meninggal akibat COVID-19 di Amerika hingga hari Minggu pagi tercatat 54.000 orang, dengan jumlah yang terinfeksi mencapai 940.000 orang lebih. Sabtu lalu, Presiden Trump tidak melakukan jumpa pers seperti biasa, menyusul kontroversi wacana suntik disinfektan dan penggunaan sinar ultraviolet untuk mengobati COVID-19. Saat menandatangani undang-undang tambahan bantuan bagi usaha kecil dan rumah sakit, Trump telah mengklarifikasi bahwa pertanyaannya itu disampaikan dalam nada sarkastik. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan hingga kini belum ada cukup bukti bahwa orang yang sudah sembuh dari COVID-19 memiliki kekebalan terhadap infeksi kedua. WHO mengatakan masih terus menelitinya dengan mengkaji bukti tanggapan antibodi terhadap virus corona. Saudara, keputusan Presiden Trump menghentikan sementara pendanaan ke WHO didukung Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Pada saat yang sama, Presiden Trump menjanjikan bantuan ventilator ke beberapa negara termasuk Indonesia. Menlu Pompeo menyebut Amerika sebagai pemimpin global dalam perang melawan virus corona. Seiring bertambahnya jumlah kasus positif corona di dunia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengecam partai penguasa Tiongkok, Partai Komunis, atas dugaan penyembunyian informasi terkait COVID-19 dan mengkritik Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang dituduh tidak tegas terhadap Tiongkok. Even after the CCP did notify the WHO of the coronavirus outbreak, China didn't share all of the information it had. Instead, it covered up how dangerous the disease is. It didn't report sustained human-to-human transmission for a month until it was in every province inside of China. Amerika Serikat adalah pendonor terbesar WHO, namun ahli kesehatan global menilai sekarang bukanlah saat yang tepat untuk menahan pendanaan ke organisasi tersebut. Personally, I cannot think of anything more bizarre and more harmful than freezing funding to the World Health Organization during this pandemic. It does not make any sense whatsoever. Dalam cuitannya di Twitter Jumat lalu, Presiden AS Donald Trump menyebut akan memberikan sumbangan ventilator ke Indonesia setelah berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Sementara Pompeo menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang memimpin perang global terhadap wabah corona dengan menggelontorkan $775 juta Amerika ke 100 negara. The United States is the most generous nation on the planet. Has been for the past 3 years, will continue to be this year. WHO menyangkal tuduhan tidak tegas terhadap Tiongkok dan menegaskan pentingnya usaha global untuk menghadapi pandemi corona. Dari Washington DC, tim VOA. Saudara, pandemi corona mengakibatkan berbagai acara yang melibatkan banyak orang, seperti resepsi pernikahan, harus ditunda. Tapi ada 2 orang dokter Muslim Amerika yang memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan. Dan kemudian mereka langsung kembali bertugas di kota yang berbeda untuk melayani pasien. Pasangan dokter Kashif Chowdhury dan Naila Shireen tadinya akan menikah pada akhir Maret. So our original plans were to get married in London because my family is all in London and it would just be logistically easier to hold it there. So we were deciding a 2-day wedding in London towards the end of March. And this would have been 400 people attending the wedding. Because of the corona outbreak, just I think about 10 days before the actual wedding, we decided, before this wedding we held in New York, we decided to cancel this and instead just hold a simple home wedding. Pernikahan akhirnya berlangsung beberapa pekan kemudian. Akad nikah berlangsung di sebuah masjid di Hawthorne, negara bagian New Jersey. Lalu usai resepsi kecil-kecilan, Naila mengantar Kashif ke bandara. Karena dokter jantung ini praktek di Cedar Rapids, negara bagian Iowa. Sementara Naila adalah dokter penyakit dalam di New York.
we knew we were meant for each other, and secondly, we don't know when this is going to end. This could take many weeks to many months, and so we don't know when we would have had the opportunity to get married in a formal, way. So we're both happy that we did this. We're of course sad that we're not together, but again, I'm very proud of her that she's in the eye of the storm right now and treating patients in New York, and she kind of prioritized public health over our own personal life, and I'm very proud of her for doing that. Menurut Naila, para dokter di New York saling menghibur diri di tengah penanganan pandemi dengan saling kirim video lucu. Sementara pasangan menikah baru ini tetap rutin berkomunikasi lewat FaceTime. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kelompok pengajian Iqra Learning Center di Silver Spring, negara bagian Maryland, yang harus mengubah pertemuan tatap muka yang biasa mereka adakan karena adanya perintah tetap tinggal di rumah. Selain memanfaatkan aplikasi daring, mereka juga punya cara unik agar tetap bisa saling berbagi. Menyiapkan makanan halalan thayyiban atau makanan halal yang bersifat baik menjadi bagian dari acara Muhadaroh Iqra Learning Center atau ILC. Kebetulan hari ini saya membuat nasi kuning buat teman-teman yang akan kita bagikan nanti. Diadakan setiap 3 bulan sekali dan dihadiri oleh sekitar 30 anggotanya yang setiap minggu belajar agama Islam di bawah bimbingan Ibu Siti Hafsah. Nah, dengan adanya gini, ibu-ibu itu keimanannya itu makin bertambah ya. Perintah tinggal di rumah yang diberlakukan di negara bagian Maryland sejak awal April mengubah pertemuan yang biasanya tatap muka menjadi pertemuan daring melalui aplikasi Zoom. Jadi bedanya kalau kita tatap muka kan lebih touching karena di depan kita. Tapi kalau di sini tuh rasanya agak jauh. Pengajian itu bagus ya, tetap mengingatkan kita bahwa kita sedang diuji, dicoba sama Allah dengan adanya pandemik ini. Dari rumah masing-masing, para ibu ini tetap semangat menunjukkan hasil belajar mereka selama ini. Astagfirullah. Melantunkan ayat-ayat Al-Quran, menghafalkan doa, surat-surat, dan ceramah agama. Selesai muhadaroh, sebagian anggota yang memasak dengan sukarela mengantarkan hasil masakannya ke tempat Bu Siti dan meletakkannya di depan rumah. Mereka yang mau dipersilahkan mengambilnya sendiri. Tapi untuk yang tak dapat mengambil karena sakit misalnya, makanan akan diantar oleh anggota yang lain. Sehingga dengan tetap memperhatikan anjuran untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak, diaspora Muslim Indonesia ini dapat bersama-sama menjalankan ibadah sambil menikmati makanan khas Indonesia, tentunya di rumah masing-masing. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.